di bidang administrasi, Sekretariat Kabinet, yang kami hormati Ibu Vivi Aleida Yahya sebagai pembicara utama pada pagi hari ini, yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang kami hormati juga rekan-rekan dari Sekretariat Kabinet dan juga para pejabat fungsional penerjemah peserta pelatihan teknis jurnalistik angkatan kali ini. Sebelum sesi pembicara utama ini kami langsungkan, mohon izin kami membacakan CV dari pembicara utama pada sesi pagi hari ini. Ibu Vivi Aleida Yahya adalah jurnalis senior Metro TV, kanal berita pertama di Indonesia. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Head of Corporate Communication Metro TV dan VP atau Vice President Corporate Communication Media Group, perusahaan induk Metro TV. Ibu Vivi merupakan penyiar program Metro Hari Ini, Newsline, dan juga program berita berbahasa Inggris di Metro Group Network Asia Prime. Sebagai anak dari seorang diplomat, pendidikan internasional Ibu Vivi mempersiapkannya dengan baik untuk karirnya di dunia televisi. Lahir di Indonesia, Ibu Vivi tinggal dan menempuh pendidikannya di Kuwait dan Pakistan. Ibu Vivi memiliki gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelum bergabung dengan Metro TV pada tahun 2001, Ibu Vivi bekerja sebagai manajer hubungan masyarakat di PT Telstra Nusantara. Ia juga pernah menjadi reporter dan penyiar berita berbahasa Inggris di TVRI. Selama perjalanannya sebagai jurnalis, Ibu Vivi telah mewawancarai beberapa tokoh prominen di antaranya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Ibu Condoleezza Rice. Pada tahun 1995, Ibu Vivi memenangkan gelar None Jakarta dan 1 tahun kontrak promosi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Ibu Vivi juga merupakan alumni IVLP, yaitu program pertukaran profesional yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, ia pergi ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan International Visitor Leadership Program yang fokus dalam jurnalisme investigasi. Demikian CV dari pembicara utama pada sesi pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara utama kita pada pagi hari ini, Bu Vivi Aleida Yahya, untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih banyak ya, Mas Hari Muda Pratama. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Tanon Arya Dewangga, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Kemudian Ibu Sri Wahyu Utami, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah. Ada Bapak dan Ibu pimpinan peserta pelatihan, kemudian juga Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, kepercayaannya untuk berbagi hari ini. Saya tentunya akan fokus berbagi cerita dari perspektif seorang jurnalis yang insya Allah bisa manfaat bagi Bapak Ibu penerjemah yang ada di Sekretariat Kabinet. Saya juga nanti sangat membuka kesempatan untuk tanya jawab karena kalau biasanya dengan berinteraksi mudah-mudahan menjadi lebih seru lagi dan lebih manfaat dan mungkin lebih fokus terhadap kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Kalau mungkin kita bisa mulai dengan slide pertama ya. Setahu saya ya kalau sampai saat ini bahkan mungkin saat ini lagi penting-pentingnya sebuah value bahwa the media does play a vital role in our democracy and if we cannot depend on journalistic ethics the nation's in trouble. Saya ambil quote dari Dave Bratt karena sekarang ini kita dihujani banyak sekali informasi dan media sekarang ini sudah lebih luas lagi bukan hanya media mainstream tapi ada yang kalau saya mengutip Dewan Pers, mohon maaf ada media juga yang abal-abal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan
kesahan atau kesahihan dari sebuah berita. Nah, itu yang justru kita harus sama-sama semakin semangat mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik pada saat menyampaikan berita ke masyarakat begitu. Nah, kemudian saya juga ingin sekali lagi merefresh ya. Kalau media itu kan kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, dari dulu ada print, jadi media cetak, kemudian broadcasting. Nah, sekarang adalah media online, digital begitu. Itu adalah sumber informasi yang benar-benar kita bisa langsung sekarang hitungannya. Kalau dulu tuh kalau di Metro TV ada headline news setiap jam begitu ya. Kemudian kalau koran kan setiap hari begitu, atau ada yang mingguan gitu tabloidnya. Kalau sekarang perkembangan peristiwa itu detik per detik begitu ya. Jadi kalau yang namanya media seperti contohnya Metro TV saja tidak mungkin tidak mengembangkan platform digital yang memang merupakan platform yang sekarang udah cenderung menjadi utama walaupun sekarang masih televisi begitu. Nah, tapi enaknya apa sih kalau berurusan dengan mainstream media seperti katakanlah Metro TV atau TV One atau MNC atau mainstream media lainnya seperti Kompas begitu ya. Enaknya apa? Karena kita ini dalam pengawasan. Ada dua lembaga yang benar-benar mengawasi kita. Contohnya satu, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu kalau ada kesalahan atau tidak akurat atau tidak sesuai values begitu ya, itu kita akan kena masalah begitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan menayangkan informasi atau berita yang melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik apa saja sih Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau prinsip jurnalistik ya sudah tadi Pak Tanon bilang itu sudah pasti harus cover both sides ya. Kemudian yang kedua adalah memang harus akurat. Akurat ini benar-benar akurat sampai nama begitu. Kita bisa salah dan kita bisa kena sanksi dari KPI. Dan kalau sekarang di era digital sanksi juga dari netizen begitu ya. Jadi luar biasa teman-teman jurnalis ini berusaha mempertahankan kaedah-kaedah prinsip jurnalistik begitu. Nah, kita juga ada Dewan Pers. Dewan Pers itu juga benar-benar menjaga agar perilaku para jurnalis ini sesuai dengan kaedah dan undang-undang yang berlaku begitu. Jadi Bapak Ibu misalnya mau bekerja sama atau misalnya muncul di Metro TV atau di Kompas atau di TV lainnya, atau di koran begitu ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena misalnya ada kesalahan atau tidak berkenan atau merasa dizolimi, tidak adil pemberitaannya, itu kita bisa mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia maupun Dewan Pers begitu. Nah, sementara kalau kita perhatikan sekarang banyak sekali itu media-media yang mungkin nggak jelas kantornya ada di mana, kemudian pemretnya siapa, karena kalau sebuah media yang terpercaya itu harus jelas pemretnya siapa sih. Misalnya yang salah anak buahnya di level reporter, tapi yang bertanggung jawab ya tetap pemret, tetap kelembagaan pemret begitu. Jadi kita lebih mudah untuk bekerja sama begitu. Kemudian saya ingin sedikit kasih bayangan seperti apa sih struktur organisasi di sebuah perusahaan TV ya. Mungkin hampir sama mungkin kalau di perusahaan mungkin media lain ya. Tapi ini karena saya hanya bisa mengutip yang saya tahu. Ini struktur organisasi paling nggak di TV berita ini udah pasti penanggung jawab utama adalah pemimpin redaksi. Kadang-kadang bareng dengan direktur pemberitaan begitu ya. Kemudian yang berikut ada wakil pemimpin redaksi. Nah, kalau di Metro TV wakil pemimpin redaksinya bisa dua, begitu karena kita banyak sekali produk-produk berita. Jadi ada yang namanya buletin berita yang memang isinya adalah berita-berita harian, tapi ada juga program-program berita yang sifatnya mingguan, non buletin. Nah, makanya kita punya dua pemimpin redaksi untuk kanal TV berita seperti Metro TV begitu ya. Di tempat lain bisa berbeda Ibu Bapak ya. Kemudian ada yang namanya manajer redaksi. Jadi manajer redaksi dia benar-benar hands on untuk operasional produksi berita
yang ada di newsroom. Nah, kemudian ada di bawahnya ada executive producer. Producer itu kan berarti memproduksi berita. Nah, itu benar-benar artinya seperti itu. Cuman levelnya mungkin lebih tinggi daripada produser. Nah, produser kita banyak sekali ibu bapak. Untuk menjadi produser itu idealnya dia punya pengalaman jurnalistik di lapangan. Karena kalau dia tidak punya lapangan pengalaman jurnalistik di lapangan, mungkin rasa kewartawanannya itu akan berbeda begitu ya. Tapi bisa juga dia memang kita rekrut sebagai produser yang memang punya latar belakang jurnalistik ya, atau misalnya kepakaran sebagai lulusan ekonomi begitu yang memang ilmunya kita butuhkan untuk membuat berita ekonomi, kemudian belajar jurnalistiknya setelah dia masuk di Metro TV itu juga bisa begitu. Nah, kemudian bagian peliputan itu sudah pasti isinya adalah tim reporter dan camera person begitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, struktur organisasi yang berlaku di Metro TV. Nah, kenapa sih kita perlu tahu ya? Karena kadang-kadang tuh saya punya banyak pengalaman. Mbak Vivi, ini tolong diliput ya. Saya udah ngomong sama reporter gitu ya. Oh iya, reporter. Nah, reporter itu pengambilan keputusannya itu memang harus di tim peliputan. Jadi ada yang namanya di level manajer redaksi itu ada lagi level yang memutuskan bahwa dalam satu hari, misalnya agenda di Sekap, kemudian ada agenda di PWPR, kemudian nah dia yang akan menentukan misalnya kita jumlah wartawannya yang standby adalah 40 orang begitu. Dia akan yang menentukan begitu ya. Hari ini mau meliput apa. Jadi nggak akan semudah itu pada saat berbicara ke reporter, kecuali ya untuk lembaga-lembaga negara misalnya sudah pasti itu ada embedded wartawan yang merapat ke istana RI 1, kemudian RI 2, kemudian juga ada yang embedded misalnya di Kemenq begitu ya. Jadi nah itu adalah apa ya sudah ditentukan oleh prioritas. Biasanya kita sudah menentukan prioritas. Kalau Metro TV pasti panglimanya adalah politik begitu ya. Kemudian nanti ada isu ekonomi, kemudian ada sosial masyarakat. Nah, itu nggak bisa itu ditinggal yang namanya RI 1, RI 2 misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi yang sering kita sampaikan ya bahwa wah, saya cuma mau berteman atau bernetwork, menjaga hubungan itu dengan Pemret karena dia bosnya. Kejadiannya kalau di lapangan, wah nanti kalau cuma berteman sama Pemret gitu ya, Pemret paling tugasnya berapa tahun sih? 3 sampai 4 tahun. Metro TV itu sejak berdiri tahun 2000, Pemretnya udah 7 begitu ya. Jadi nggak bisa. Justru sebaiknya kita itu menjalin hubungan, networking itu dengan semuanya, dengan reporter. Siapa tahu reporter yang bertugas saat ini adalah nanti Pemret 10 tahun kemudian. Jadi nggak bisa kita cuman mau menjalin hubungan dengan Pemret, tapi memang punya hubungan langsung atau misalnya you can call langsung gitu ya Pemret, itu akan lebih mudah pada saat kita butuh bantuan untuk menceritakan our side of the story. Karena akan beda kalau kita tidak kenal, kita nanti mau nelpon siapa atau mau bikin press con langsung gitu ya, itu bisa saja. Tapi it's much better if you have a direct access to Pemret gitu ya, untuk paling nggak di level pimpinan untuk kasih tahu nih, ini ceritanya yang utuh nih seperti ini, bukan seperti itu begitu. Jadi kita selalu dan akhirnya kita akan dikasih ruang begitu ya agar imbang beritanya, suara kita masuk begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kejadian-kejadian di redaksi itu luar biasa banyak ya. Sekarang ini format peliputan kalau dulu itu adalah reporter, kemudian camera person, kemudian ada supir begitu yang pergi naik mobil dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita harus lebih lincah begitu karena platform paling tidak di tempat saya bekerja itu ada yang namanya digital hub. Jadi kita punya digital hub yang memang teman-temannya ini harus cepat dan dia harus pergi sendiri. Mungkin bisa lebih cepat naik motor karena kalau ada kebakaran, kalau nanti naik mobil ribet gitu ya.
Nah, itu ada orang yang namanya pada wartawan digital kita itu memang harus bisa sendiri. Dia harus live report sendiri, pakai handphone, kemudian dia harus kasih tahu dia harus wawancara, cari orang itu bisa juga seperti itu untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak terplanning, yang sifatnya mungkin breaking news gitu ya. Karena kalau sekarang kalau kita tidak cepat nanti online online itu kan detik per detik. Nah, itu akan ketinggalan begitu dan kita sekarang mata uangnya adalah kecepatan tapi tetap saja harus akurat begitu. Nah, mungkin mau yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini kan kalau kita membuat berita dan kalau membuat penerjemahan begitu ya, um, menurut saya kita itu harus bertanya, memang kita bikin berita atau bikin penerjemahan artikel yang sudah diterjemahkan ini untuk siapa ya? Kemudian kita bikin program, ya mungkin sama ya. Kita ini sebenarnya demografi yang kita sasar tuh siapa? Jadi kita penting sekali mengetahui siapa sih audiens kita. Atau kalau dari penerjemah kan sifatnya melayani ya, siapa sih ini untuk siapa begitu? Karena kalau Metro TV itu sering sekali kita dari Metro TV yang digital maupun yang TV begitu ya, itu sering sekali dapat press release gitu ya. Press release, masya Allah, press release sampai 2 lembar gitu ya. Kita ini diburu waktu, kerja tuh harus cepet gitu ya. Tapi that's why penting sekali, benar yang dikatakan Pak Tano, kalau bisa yang paling utama your 3 points gitu yang Anda ingin sampaikan tuh ada di paragraf yang pertama begitu ya. Jadi kita bisa cepat baca, oh apa sih yang ini ingin disampaikan, statementnya apa. Karena kalau kita terlalu banyak paragraf ya, akhirnya satu sebagai wartawan saya akan ambil yang menurut saya paling menarik. Ternyata paling menarik ini, padahal yang paling menarik adalah ternyata di paragraf pertama itu sudah menarik untuk saya, padahal Bapak Ibu mungkin mau bikin press release dan menyampaikan gongnya terakhir itu ada di tengah-tengah gitu ya misalnya. Ya akhirnya nggak nyambung loh. Akhirnya nanti orang-orang pada bingung loh, kok yang jadi headline seperti itu ya, kok yang diangkat Metro TV angle-nya seperti itu ya. Nah, padahal seharusnya poin-poin penting itu ada di awal press release misalnya. Sama juga kalau kita membuat press conference gitu ya, selain setelah opening langsung saja begitu ya, saya tidak setuju kenapa begitu ya, atau fokus dari sekretariat kabinet adalah keselamatan dan kesehatan para karyawannya kalau memang itu yang ingin dijadikan headline gitu loh. Jadi tidak bisa kita kirim-kirim press release tapi sampai 2 lembar, 1 lembar saja sudah cukup dan put your most important point ada di paling depan begitu. Kemudian sama juga dengan pada saat kita melakukan press conference ya, itu wartawan bayangkan saja sudah nunggu lama gitu ya. Dia harus ada di 3 tempat dalam 1 hari gitu ya. Nah kalau berkepanjangan it won't be effective gitu. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan baik dengan media dan memudahkan kerja kita dan memudahkan agar pesan-pesan utama kita itu sampai kepada wartawan, itu juga kita harus bekerja secara efektif dengan menyampaikan press conference dengan cara yang lugas, kemudian nggak tidak berlama-lama dan mereka bisa pulang bawa berita begitu. Malah kalau dulu pulang bawa berita, kalau sekarang langsung dia edit di tempat begitu ya, dan dia langsung punya authority untuk menaikkan. Kalau dia udah dapat authority itu gitu untuk menaikkan, langsung naik di online. Sementara untuk pendalaman nanti bisa wawancara di televisi begitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya ingin cerita. Oh, yang profil audience dulu ya, Mas. Yang bantu saya Mas Haria. Ya. Ya, ya Ibu, Nah, betul. Oke, sorry. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin cerita sedikit tentang profil audience karena kalau kita tidak kenal, kita mau bikin berita atau bikin program itu untuk siapa ya? Sudah pasti ada baby boomers. Itu lahir tahun 19 antara 46 sampai 1964.
Kemudian mereka cenderung lebih konservatif ya, gitu. Kemudian kalau ada Gen X dari tahun kelahiran ini 1965 sampai 1980. Jadi ada prinsip work life balance lah gitu ya. Kemudian ada Gen Y, millennials ini yang banyak sekali sekarang diomongin tuh ya, adalah millennials kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Ini kan suka disebut generasi yang mungkin tidak, saya nggak mau mencap ya, tapi lebih fleksibel mungkin ya. Secara umum pasti Bapak Ibu punya perspektif yang berbeda dan pengalaman pribadi yang berbeda pada saat menghadapi baby boomers, Gen X atau Gen Y gitu ya. Dan ini generasi yang paling muda nih ya, ini mungkin Mas Yoga ya, Gen X ya. Lahir 1997 sampai 2010 ya. Raised in a digitalized, economically fluctuating society. Kemudian lebih komunikatif, lebih terbuka, begitu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat kita membuat produk berita, produk program berita, katakanlah untuk Metro TV, nah kita harus tahu demografi mana yang kita sasar, begitu ya, agar ya tidak salah, atau siapa sih mayoritas penonton atau pembaca, begitu ya, atau penikmat, gitu ya. Nah itu kita harus tahu supaya kita bisa apa ya, lebih jitu dan lebih lebih istilahnya lebih tepat membuat program dan merancang program gitu. Um, saya ingin cerita sedikit tentang rundown berita begitu ya. Katakanlah di program Metro hari ini itu program yang petang ya. Pukul 16 sampai pukul 17.30 tayangnya, jadi 1,5 jam begitu. Nah, banyak sekali orang tuh suka mikir begitu, itu kan beritanya 1,5 jam Mbak, gitu ya. Kenapa? Kok saya tadi diwawancara dipotong-potong gitu ya? Ya kan 1,5 jam nggak buat bapak atau ibu saja ya. Jadi 1,5 jam itu kan terdiri dari rundown gitu ya. Ada rundown, nah itu biasanya terbagi dalam 6 sampai 7 segmen begitu ya. 6 sih kalau 1,5 jam. Nah itu sudah ada tuh berita-berita yang penting-penting, yang headline-headline begitu ya. Kemudian berita yang kedua adalah headline yang berikutnya juga yang kedua terpenting, kelompok kedua terpenting menurut produser, eksekutif produser dan manajer redaksi gitu ya. Kan bisa saja berita itu menjadi relatif ya. Karena lah enggak ah, menurut saya yang penting pada saat yang daftar itu Sumatera Utara. Kenapa DKI terus yang diangkat di headline? Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi perspektifnya berbeda, tapi ya itulah namanya editorial policy. Editorial policy, setiap newsroom punya editorial policy masing-masing begitu. Nah, kemudian wawancara. Nah, wawancaranya kan hanya satu segmen. Satu segmen itu paling lama 7 sampai 8 menit begitu. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan nanti jadi narasumber dan kemudian itu tidak dipakai lagi prinsip bahwa sampaikan yang terpenting paling awal, itu nanti akan keteteran dengan waktu. Dia belum ngomong yang paling penting, tahu-tahu sudah selesai. Nanti marah gitu ya. Jadi penting sekali kita kalau misalnya menjadi narasumber diundang itu kita harus tahu satu, kita naik di program apa, apakah kita akan live, apakah kita akan taping, kemudian apakah kita akan ada tamu lainnya, karena jangan sampai kita sebagai ekonom kemudian diundang lainnya adalah orang yang sering sekali mengkritik kebijakan kita begitu ya. Nah, sementara kita tidak tahu bahwa kita ternyata tamunya berdua. Nah, itu sebagai narasumber persiapannya akan berbeda, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mau ke slide berikutnya, Mas Yoga. Ini masih dalam rangka mengenali audiens ya. Audiens, pembaca, atau siapa nanti mungkin para penerjemah profesional kalau membuat artikel, hasil dokumen penerjemahan, menurut saya ada baiknya kita juga mengenali audiens ya. Saya nggak tahu nanti kalau secara teknis seperti apa kalau untuk Bapak Ibu penerjemah, tapi dari perspektif seorang wartawan ya, kita tahu bahwa setiap generasi, setiap
lapisan masyarakat itu punya preferensi isu gitu ya. Ada yang memang tidak suka politik ya, tidak terlalu mengikuti, kecuali benar-benar seksi gitu ya, kayak pemilihan presiden gitu. Kalau sekarang kan lagi pendaftaran kepala daerah begitu ya. Nah, kemudian platformnya dia kalau menikmati berita itu platformnya apa sih? Oh, ternyata masih suka yang televisi gitu ya. Tapi dia juga menjadikan televisi sebagai media untuk mengkonfirmasi. Tapi platform yang digunakan oleh millennials itu adalah sudah digital semua. Jadi dia menikmati televisi itu melalui YouTube dan menikmati berita melalui social media begitu. Nah, kemudian gaya hidupnya seperti apa? Kemudian ternyata orang tuh seneng ya berita-berita yang terkait dengan misalnya kan kita kalau di Metro TV itu agak nggak kita nggak terlalu tidak boleh terlalu pribadi pada saat mengangkat sebuah berita. If it's too personal dan it doesn't serve the public, itu kita tidak boleh terlalu angkat gitu ya. Misalnya isu-isu perceraian orang itu kita nggak boleh gitu. Nah, tapi jika isunya adalah terkait dengan gratifikasi yang ada potensi menggunakan uang masyarakat dan nah itu boleh gitu ya. Jadi misalnya mungkin pemakaian jet pribadi kan itu harus kita tanya where did you get the money gitu loh. Nah itu mungkin masih boleh tapi tetap dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Kita nggak mau ngomongin yang terlalu pribadi atau menyerang orang itu kita kalau bisa tidak begitu ya. Oke, kemudian kita juga harus kenal audience itu decision makingnya seperti apa ya. Misalnya kita mau bikin program otomotif begitu ya. Siapa sih yang kita sasar begitu ya. Jadi Toyota mau bikin program di Metro TV misalnya. Nah kita juga siapa karena ternyata pengambilan keputusan terkait keuangan misalnya itu ternyata adalah para perempuan begitu. Nah itu juga bisa dijadikan pertimbangan begitu. Kemudian values ya, mungkin di negara lain values seperti apa ya, saya mau nyebutnya nggak enak nih karena ini streaming ya. Tapi ada perbedaan values gitu ya, yang cocok untuk di media asing belum tentu cocok untuk di media seperti Indonesia yang lapisan masyarakatnya sangat beragam begitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan mentang-mentang pemretnya value-nya itu gitu ya. Nggak bisa. Kita harus memikirkan values masyarakat yang menjadi audience dari televisi atau digital platform kita begitu ya. Jadi nggak bisa begitu. Nah, yang berikutnya, kalau sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Boleh boleh nih kalau mau bertanya sebelum saya lanjut sambil nunggu pertanyaan ya. Ya, Eh, silakan Bapak dan Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin sebelum dilanjutkan oleh Ibu Vivi, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau menyalakan mikrofonnya saja. Atau mau dilanjut dulu, Bapak dan Ibu? Oke, kita lanjut dulu Oke, ya. baik. Oke, Mas Hari. Nah, kemudian sebagai gambaran saja, Ibu Bapak ini jumlah media yang terdaftar di Dewan Pers ya. Jadi kalau media yang em, yang bisa kita jadikan rujukan begitu ya untuk sumber informasi kita ini data tahun 2003 mungkin bisa sama-sama dilihat ya, yang online, yang TV, yang radio, yang cetak begitu ya. Um, jadi hati-hati dengan media yang belum terdaftar di Dewan Pers. Kemudian yang berikut, Mas Hari. Ya, ini ragam digital media ya dengan kategori masing-masing. Yang berikutnya, iya, oh sayang informasinya terpotong. Oke,
With so much information competing for audience's attention, it's essential to stand out and create meaningful connection with your audience. Aduh, ya ampun, sekarang itu ya kalau mau bikin berita itu memang tahu-tahu ada yang rame, yang viral, tapi ada yang enggak, begitu ya. Terus ada yang berita yang kita anggap tidak terlalu penting, begitu ya, tapi ternyata masyarakat tertarik, begitu. Nah, terus habis itu, tapi yang pasti kalau untuk digital ya, dan juga untuk kalau TV, itu memang CG, di CG. Jadi kalau kita bikin CG, ternyata berpengaruh. CG-nya tulisannya misalnya normatif, begitu ya. Di TV nih, beritanya sama. Jadi tayangannya sama, tapi CG-nya lebih apa ya mungkin lebih menarik, lebih seksi begitu ya atau lebih to the point, lebih lugas. Nah, itu bisa dilihat waktu itu ratingnya memang orang akhirnya lebih lebih tertarik begitu ya. Dibandingkan misalnya judulnya biasa aja gitu. Jadi orang nggak oh ya udah sambil lewat orang nggak peduli begitu ya. Tapi kalau untuk TV Bapak Ibu nomor satu itu bukan narasi yang panjang-panjang tapi gambar. Jadi our million dollar itu adalah digambar. Kalau kita dapat gambar yang bagus, yang menarik, karena gambar itu tidak bohong, ekspresinya Pak Andika, ekspresinya Pak Taj Yasin, begitu itu langsung kelihatan begitu ya. Dan pada saat kalau narasi kan masih bisa dikasih sentuhan oleh produsernya atau wartawannya, tapi kalau gambar tidak. Dan bahkan kalau gambar lagi bagus, itu jangan reporter tuh jangan terlalu banyak bicara malah gitu ya. Biarkan biarkan semua ekspresi kemudian audionya terdengar begitu dan itu memang kekuatan dari televisi atau digital media yang dengan video ya itu adalah gambar. Jadi itu yang kalau bisa dapat gambar yang baik. Nah, makanya Bapak Ibu kalau misalnya lagi jadi narasumber atau lagi jadi tamu begitu ya, kita harus selalu jaga ekspresi kita begitu ya. Kayak kemarin itu um, waktu ada dengar pendapat dengan Kementerian Agama, kan ada dengar pendapat dengan wakil rakyat, dengan perwakilan dari Kemenak. Nah, jadi kita ini lagi menyorot Maman Abdurrahman gitu ya, wakil rakyat. Nah, sebelahnya itu punten sambil korek-korek hidung gitu ya. Jadi gimana ya? Ya jadi mengganggu sekali begitu dan itu lama. Itu sampai gambarnya itu kalau nggak salah sampai 30 detik. 30 detik itu untuk TV itu lama sekali. Kan kalau untuk video kan kalau kita misalnya tayang di sosmed atau katakanlah di sosmed ya atau di digital platform itu kita nggak bisa lama-lama dari 15 sampai 18 detik karena orang akan bosen gitu ya. Orang akan cepet skip. Nah, ini bayangkan 30 detik karena kita harus nangkep statement dari Maman Abdurrahman itu gitu ya. Jadi kita harus nangkap statement dari wakil rakyat yang keberatan dengan penanganan haji tahun 2024. Nah, nggak bisa. Sementara ini ada orang mengganggu begitu ya dengan dia korek-korek hidungnya semangat banget. Jadi itu adalah hal yang mungkin harus kita sama-sama sadari pada saat menjadi narasumber begitu. Kemudian saya sering sekali juga melihat ya kan kamera sudah on begitu ya. Kemudian misalnya diundang begitu, Mas Yuda diundang untuk memberikan, Mas Yoga diundang untuk memberikan sambutan, atau Mas Hari Muda Pratama, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Dia naik ke atas panggung, tapi dia masih benerin celana yang kedodoran begitu ya. Nah itu jadi itu udah nggak boleh begitu, karena udah tertangkap oleh kamera, tertangkap foto, tertangkap nanti naik pada saat di Instagram. Jadi kita harus selalu sadar begitu ya. Nah, karena itu adalah pesan tanpa narasi, udah pesan. Jadi image kita tercipta pada saat apa yang kita munculkan di layar begitu. Kemudian pada saat membuat berita itu memang kita harus selalu pakai pernyataan ya. Kecuali beritanya pendek, tapi kalau kita tambah quotes ya dan memang quotes-nya itu perlu, itu lebih kuat beritanya karena jelas narasumbernya begitu.
Yang pasti kita harus clear and concise. Bapak Ibu nggak usah diterjemahkan, ini pasti jago-jago semua bahasa Inggrisnya ya. Oke, yang berikut silakan. Em, Narasumber itu memang kuncinya ya. Jadi kadang-kadang tuh saya suka bingung dengan berita-berita hoax ya. Em, jadi berita hoax itu kalau muncul banyak, dia bisa mengutip bawahnya, misalnya dia menjelaskan ada roket China mendarat di bla bla bla, mendarat di Wonosobo dan akan menyebarkan virus begitu ya. Itu kan disebar lewat WhatsApp grup ya. Kemudian di bawahnya tuh tertulis Badan Antariksa Negara. Ya siapa badan? Jadi jadi mudah sekali orang membuat hoax dan yang paling menjadikan adalah orang juga banyak yang percaya. Padahal kalau kita membuat sebuah berita itu harus jelas narasumbernya itu siapa dan wartawannya harus dikasih nama. Misalnya wartawannya adalah Wawan begitu ya. Dia paling nggak kasih initial WAN kalau untuk berita digital. Kalau untuk Metro TV kan udah, kalau untuk mainstream media seperti Metro TV, Kompas itu kan sudah jelas informasinya streamingnya dari mana. Nah, tapi banyak sekali informasi yang tidak jelas karena kalau nama wartawan tidak disebut atau tidak dikasih kode atau initials, ya itu nggak sahih. Siapa yang bikin? Dan narasumbernya itu siapa? Kalau misalnya nggak bisa wartawan itu menulis panjang lebar, tapi tidak ada keterangan siapa sih yang menyatakan hal tersebut. Itu nggak bisa begitu. Nah, tapi banyak sekali sekarang, mohon maaf, mungkin homeless media yang dia cuman bercerita, tapi bisa nggak Anda mengkonfirmasi bahwa um, apa ya, bisa nggak Anda mengkonfirmasi bahwa siapa yang menyatakan hal tersebut, bukan sekedar Anda menceritakan begitu. Nah, itu adalah permasalahan yang saat ini kita sama-sama hadapi. Kita mudah sekali terprovokasi, padahal seharusnya kalau kita bisa lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat tentang mendapatkan berita yang memang sahih, akurat dari media yang berintegritas, harusnya kita tidak mudah terpancing. Ini dalam konteks masyarakat ya. Oke, okay. Yang berikutnya, um, strategi menjadi media darling. Kenapa ini penting? Karena mungkin Bapak Ibu ada orang-orang yang sering sekali muncul di televisi atau di media. Ada juga orang yang memang berusaha memunculkan dirinya di depan media, tapi tidak kemakan gitu ya. Ini ada beberapa cara agar kita ini lebih, orang itu lebih tertarik untuk selalu kembali ke kita untuk meminta quotes gitu ya. Kita itu kalau menjadi narasumber sudah pasti, kita kan pasti diminta, kita itu minta menjadi narasumber karena dia ahlinya gitu ya, karena dia misalnya waktu Kominfo diretas, Pusat Data Nasional diretas, itu kita harus tahu siapa sih kita minta informasi ke siapa begitu, dan tidak harus pada level yang tertinggi begitu, karena misalnya pada level yang tertinggi tapi cara bicaranya justru berpotensi misleading, sebaiknya kita sebagai institusi harus bijak untuk memilih juru bicara yang tepat begitu, yang nggak akan terpancing, yang ngomongnya juga runut, yang bicaranya juga tahu tahu benar dagingnya gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah diterima oleh media begitu. Jadi tapi yang pasti harus ahli. Jadi nggak bisa aja misalnya orang sangat ahli, tapi mohon maaf pada saat ngelihat lampu dikit dia udah gemeteran gitu ya. Jadi blank semua apa yang mau disampaikan. Nah, itu juga kalau menurut saya nggak efektif dan kasihan lembaganya. Padahal kan kita ini atas nama lembaga gitu ya. Sayang sekali gitu karena nggak bisa nama lembaga itu diberikan kepada orang yang memang tidak mumpuni atau berpotensi malah misleading pada saat membuat pernyataan begitu. Oke, harus ahli. Kemudian figur ini adalah figur yang kalau ditelepon tuh dia jawab gitu loh. Karena nggak, kita misalnya ada nauzubillah minzalik pesawat jatuh, kita mau hubungi Kadis PNAU gitu ya.
Nah, tapi dia nggak angkat-angkat telepon. Jadi gimana ya kita mau ngubungin siapa gitu. Jadi ada lapis keduanya. Nah, itu nggak bisa tuh misalnya, oh nggak bisa beliau sedang apa gitu ya, sedang nggak bisa dihubungi, nggak bisa. Jadi memang harus harus cepet, memang harus capek gitu ya, harus mudah dihubungi gitu. Kemudian jangan juga kita jadi narasumber yang ada di mercusuar aja nggak bisa, karena akhirnya wartawan nanti akan susah dan akan segan menghubungi begitu ya, atau dia merasa sudah nyerah, nggak usah lah, kalau Pak A atau Pak B kalau dihubungi sih pasti dia nggak jawab gitu ya, mendingan kita hubungi satu lagi pesaingnya gitu ya, yang lebih mudah dihubungi gitu ya. Oke, kemudian sudah pasti harus ada integritas, karena kalau sebagai narasumber sudah pernah misalnya ketahuan tidak berbohong begitu ya, apalagi pejabat publik. Nah, yang ada nanti malah jadi bulan-bulanan, dan sementara kita itu kalau mau bikin berita kan kita bikin berita tuh yang bagus gitu ya. Kemudian ada juga nih sudah ahli di bidangnya, kemudian dia sangat mudah dihubungi oleh media begitu ya. Kemudian punya catatan apa yang sangat berintegritas begitu ya. Tapi punten ada dua nih, ada empat pengamat begitu ya. Tapi yang satu ini nggak tahu kenapa, mungkin dia tuh kalau tampil apa ya, mungkin nggak seger gitu ya, selalu berminyak, rambutnya nggak rapi, pakaiannya nggak selalu muncul, misalnya lagi prime time news, tapi dia cuma pakai kaos gitu ya. Nah itu juga akhirnya um, tidak terlalu tidak akan diundang lagi gitu ya, karena oh ya ini ada dengan kapabilitas yang sama, tapi mungkin kelihatan lebih representatif. Saya tidak bilang harus berlebihan ya, paling tidak wajahnya nggak mengkilap begitu ya. Kemudian pada saat dia bicara juga lebih lebih camera friendly, itu bisa bisa saja kita ambil keputusan berdasarkan hal tersebut. Tapi sejauh ini di Metro TV belum ada yang terlalu ekstrim. Rata-rata memang kita kan memang suka kasih tahu Pak, dress code-nya hari ini batik, mohon jangan pakai hijau-hijau ya gitu loh, karena green screen. Jadi kalau nanti hijau-hijau, nanti kalau dia pakai batik hijau dan tidak nurut, tahu-tahu nanti dia jadi episode hantu gitu ya pada saat yang bersangkutan menjadi narasumber begitu. Dan berkomunikasi itu dengan cerdas ya, karena kami pernah terima narasumber Bapak Ibu, punten narasumbernya itu tidak mau eye contact dengan wartawannya. Nah itu akan agak susah ya menjalin komunikasi, apalagi di layar nanti kelihatan musuhan, itu juga ada. Kemudian kita juga pernah narasumber itu walk out, itu juga pernah. Padahal sebenarnya kalau dikasih ruang untuk membicarakan pendapat dia atau poin-poin yang ingin disampaikan, itu juga silakan karena kita berikan waktu. Tapi waktu itu walk out karena tidak suka dengan narasumber satu lagi. Jadi kejadian, jadi dia berargumentasi dengan narasumber yang satu, dia nggak suka, dia walk out. Nah itu adalah hal yang menurut saya tidak perlu sama sekali dilakukan kita sebagai narasumber, karena itu akan merusak reputasi kita. Karena kenapa Anda tidak bisa adu intelektual, kenapa Anda harus pergi, kecuali ada alasan yang, kecuali memang you want to make a point untuk meninggalkan forum tersebut, itu beda. Kalau memang this is my point gitu loh. Kemudian berkomunikasi secara cerdas juga pada saat kita ditanya oleh wartawan atau jurnalisnya um, melalui platform YouTube atau TV, apalagi TV ya. Kita jangan sampai Bapak Ibu, kita kita tuh harus punya pesan utama kita itu, misalnya katakanlah dua atau tiga. Belum ditanya saja seharusnya kita merespon. Jadi misalnya ditanya, um, Vivi, apakah senang menjadi narasumber di untuk para penerjemah pagi hari ini, begitu ya? Nah, sementara poin utama saya adalah sangat penting untuk sama-sama memahami profesi, ya. Karena kalau saya memahami profesi penerjemah dan
dan juga memahami profesi sebagai jurnalis akan mudah. Nah, tapi kan saya ditanyanya apakah Anda senang? Nah, kita nggak bisa hanya menjawab, iya, saya senang Mas Hari, gitu. Terus nanti tunggu ditanya lagi gitu ya. Ditanya yang lain, tapi tidak sampai ke pertanyaan terkait dengan sikap kita, begitu ya. Padahal seharusnya kita bisa pasang statement atau menjawab statement mengikuti pertanyaan dan menghormati pertanyaan dari wartawan, misalnya, apakah Anda senang menjadi narasumber gitu ya? Kita bisa jawab, iya, saya senang karena menurut saya harus lebih banyak forum yang memberikan ruang kepada kita untuk saling memahami profesi masing-masing. Profesi jurnalistik yang memang dinamis, sementara profesi penerjemah yang maha penting, karena dengan memahami profesi masing-masing kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi jauh lebih baik. Jadi sebelum ditanya jauh pasang tempel, karena paling tidak pesan utama kita sudah keluar gitu. Nanti karena kalau nggak kebagian, nanti tahu-tahu waktunya habis. Jadi jangan tunggu ditanya to state your point, ya. Tapi begitu kita sudah merespon, senang atau tidak, atau menjawab pertanyaan wartawan tersebut, langsung tempel dengan statement kita yang mudah menjadi amanah dari lembaga yang kita wakili saat itu, begitu. Mungkin itu komunikasi yang cerdas. Mungkin misalnya kita juga, saya suka banyak nih, aduh, saya males deh kalau yang wawancara si siapa gitu ya, si bapak itu, si bapak ini, atau saya males deh kalau datang ke sini kok selalu dipotong-potong begitu ya. Bapak Ibu, kita tidak perlu takut untuk dipotong. Dipotong bagus, kalau enggak nanti malah kurang menarik diskusinya ya. Misalnya saya dipotong nih ya. Oke. Mas Hari, Mas Hari, Ya, Mas Ibu. Hari boleh potong saya ya. Misalnya Mas Hari tanya saya deh, terus Mas Hari potong saya. Saya ingin kasih tahu tipsnya untuk bagaimana tetap meneruskan kalimat begitu ya, Oke, baik, Ibu. terkait narasumber gitu ya. Baik, Ibu. Silakan. Saya bertanya, Ibu. Ya, tanya dulu Mas. Oke, baik. Em, Tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang narasumber yang baik itu kan diantaranya harus memiliki kompetensi atau memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu juga perlu menjaga penampilan juga untuk memiliki integritas karena hal-hal ini akan dirasa penting apabila seorang jurnalis atau seorang narasumber itu nanti berpenampilan di tempatnya dia akan menjadi seorang narasumber atau menjadi narasumber itu. Nah, pertanyaan kami apabila nanti dia adalah orang yang kurang kompeten begitu tadi Ibu bisa mengambil dari yang bisa dibilang kamera face begitu ya. Nah, kalau dia tidak kompeten bagaimana Ibu? Kalau misalkan Um, asal nunjuk begitu. Oke, Mas Mas Hari, tadi harusnya saya nanti Mas Hari potong saya ya Oke, kalau saya baik, baik. bicara Iya, ya. baik, baik. Ya, tadi saya sampaikan bahwa narasumber itu adalah kunci karena peran narasumber itu kan memang sangat penting untuk mengkonfirmasi eh, pada saat kita mencari informasi. Potong Mas, dan Em, memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Karena kalau tidak kita iya, tidak punya narasumber baik, yang Ibu. ahli begitu Ya, ya. Ibu. Ya, Ibu. Ya, Tapi Mas ya, Hari, tapi kalau misalkan dia tidak Mas ahli Hari, begitu, ya, Mas kalau dia Hari. tidak ahli, Ya, ya, kalau Ibu. tadi tidak ahli ya, saya Ya, izinkan saya selesaikan Mas Hari ya. ya. Karena kalau dia tidak ahli, berarti yang salahnya sebenarnya di kita ya. Karena kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, Mas Hari. Harusnya kita melakukan riset terlebih dahulu apakah narasumber tersebut memang ahli begitu. Oke, baik. Mungkin itu Bu, contohnya seperti itu Bu ya, atau Saya gimana? potong Mas Hari Oke, ya. Mas Hari oke. latihan ya. Saya potong Mas Hari ya. Pertanyaan saya, Mas Hari, Mm, kalau sebagai penerjemah ya, tolong sebutkan 3 poin utama yang harus dimiliki dari sisi keahlian maupun karakter yang harus dimiliki seorang penerjemah profesional, Mas Hari. Oke, tentunya seorang penerjemah profesional itu seharusnya memiliki keterampilan untuk menerjemahkan, baik dia harus menguasai bahasa maupun menguasai materi yang akan dia terjemahkan. Semua hal yang menjadi hal-hal yang diperlukan untuk menjadi seorang penerjemah Mas pada saat Hari, menerjemahkan, pernah ya, tidak sih Mas Hari, harus dilengkapi, pernah ya, tidak harus pekerjaan Anda, dilengkapi hasil dengan pekerjaan Anda seluruh materi. tidak dinilai baik? Pernah tidak?
untuk materi-materi yang didapatkan apabila nanti didapatkan dengan baik daripada pemateri atau narasumber akan menghasilkan materi yang lebih baik untuk diterjemahkan begitu Ibu. Mungkin Ya, itu Bu, contohnya. begitu ya. Tapi intinya jangan terlalu takut dan kita tidak perlu emosi pada saat meneruskan. Misalnya ya, saya ditanya, tolong sebutkan 3 poin, satu gitu ya. Nah, poin kedua saya sudah dipotong oleh Mas Hari. Terus saya bilang ke Mas Hari, Mas Hari, saya mau tambahkan poin ketiga nih ya, sebelum saya jawab pertanyaan Anda. Silakan, Anda bisa bicara seperti itu, begitu. Nah, itu interaksi seperti itu tidak apa-apa. Sebentar Mbak Vivi, sebentar saya selesaikan poin yang ketiga. Nah, ini saya tambahkan poin ketiga ya Mbak, tapi dengan ramah, dengan bersahabat, tidak perlu mengintimidasi wartawannya begitu ya. Kurang lebih saya poin ketiga ya Mbak gitu. Kemudian lanjutkan. Nah, poin ketiga ini tidak ada salahnya misalnya kita bertanya nama wartawannya, misalnya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Okay. Kemudian saya ingin lanjut, Mas Hari, untuk Silakan Ibu. bagaimana sih kita sebaiknya menghadapi wartawan. Tapi ini bukan formula baku ya, Bapak Ibu. Sekarang kan um, apa ya, nggak ada formula yang baku, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Uh, jadi kita itu kan gimana caranya jangan terlalu take it personally gitu ya. Jangan mudah terpancing emosi jika suasana wawancara misalnya kurang kondusif gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak orang bilang, wah enggak justru itu yang kita inginkan gitu ya. Ya tergantung kalau memang ini adalah program yang mengedepankan debat kusir, it's okay. Tapi kalau ini tergantung kepentingan programnya, karena kalau enggak nanti netizen atau pemirsa nggak tertarik begitu ya, ya silakan saja. Tapi paling nggak kita sudah tahu pada saat membuat program berita itu demografi mana yang kita sasar, apa yang ingin kita sampaikan, dan kita misalnya mengedepankan uh, perdebatan, tapi tidak usah sampai marah-marah begitu ya. Karena pada saat kita sampai marah-marah itu citra kita kan, citra kita maupun citra lembaga kan juga ikut tercoreng begitu ya. Nah, jadi jangan mudah terpancing emosi gitu. Banyak cara untuk menjawab pertanyaan wartawan atau pertanyaan narsum lain atau pernyataan narsum lain dengan cara yang lebih intelek begitu ya, lebih cerdas. Kemudian makanya penting sekali yang menjadi narasumber itu orang yang ahli gitu. Kemudian tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dalam satu kesempatan. Sediakan kesempatan follow up interview jika memungkinkan. Jadi nggak bisa kita datang dengan harapan saya mau diwawancara di Metro hari ini nih satu segmen. Terus kita nggak nanya satu segmen itu berapa lama. Kirain satu segmen tuh equals to 1 hour. Yang enggak juga. Kita harus tanya gitu ya. Ini acaranya live. Ada tamu lain atau tidak? Kemudian nanti berapa lama durasi saya kurang lebih. Oh ini durasinya nggak sendiri Bu karena bertiga gitu ya. Jadi durasinya dibagi-bagi ya. Kita nggak bisa bawa misalnya kurang lebih materi yang sebanyak 12 slide berharap bahwa 12 slide itu harus kita sampaikan pada saat itu, nggak bisa juga gitu ya. Itu namanya tidak apa ya, tidak cerdas aja gitu ya. Kemudian tidak ada salahnya untuk bertanya nama wartawan dan asal medianya. Itu juga penting ya. Kadang-kadang pada saat kita di doorstop, kalau kita diundang Metro TV kan udah jelas. Tapi pada saat kita di doorstop ramai-ramai, kalau mereka tidak pegang mic, kalau pegang mic kan ada identitasnya atau tidak pakai seragam, kita nggak tahu ya. Kita sebaiknya bertanya, oh iya ini yang kiri pakai baju hitam namanya siapa? Oh misalnya Mira. Mira dari online Tribun misalnya, kita harus tahu gitu ya, supaya kita tahu siapa sih yang kita address. Nah, tapi kalau untuk urusan doorstop itu akan apa ya, pola permainannya akan berbeda dengan pada saat kita diwawancara ya one on one atau di studio atau di Zoom itu akan berbeda karena kalau doorstop itu dinamikanya berbeda, cara kita menghadapinya juga berbeda. Kemarin sempat lihat Pak Ahmad Lutfi nggak waktu baru keluar dari KPU Jawa Tengah, Bapak Ibu. Nah,
Saya perhatikan, jadi dia berusaha untuk bicara dan meladeni sebanyak mungkin. Jadi itu adalah gestur yang baik gitu ya. Tapi sebaiknya sih tidak usah bilang ya oke, cepat yang berikut cepat. Jadi kita juga tidak usah kalau memang kita merasa ingin merangkul yang lain mungkin merangkul semuanya ya tidak mungkin juga. Tapi ada beberapa pertanyaan yang misalnya ya silakan gitu ya. Misalnya kita menjawab dia bertanya pertanyaan yang saya mau jawab itu bisa juga kita atur. Tapi maksudnya tidak usah sampai bilang, ya cepat, tidak usah. Jadi cukup menjawab saja. Kalau waktunya sudah habis, ya sudah, terima kasih. Cukup seperti itu. Jadi karena nanti muncul di layar tuh kesannya, oh kayak buru-buru, kayak pingin cepet-cepet. Padahal sebenarnya mungkin Bapak Lutfi itu orangnya dinamis dan ingin merangkul semuanya. Tapi mungkin image-nya saat itu malah ingin jadi buru-buru gitu. Karena kalau memang karena tidak mungkin menjawab, merespon semua wartawan yang berkumpul di doorstop yang lagi rame ya, terutama lagi rame. Kalau cuma satu dua sih masih bisa kita ladenin. Nah, yang kedua juga dinamika doorstop itu, aduh nggak bisa main-main ya Bapak Ibu ya. Kan kita sering sekali, banyak sekali tokoh yang diwawancara dikejar-kejar ya sampai ke mobilnya itu sampai episode kuping gitu ya karena dia nyorot dari samping dia jalan lebih cepat daripada camera person atau dari yang bawa kamera terus habis itu yang disorot adalah kiri jadi adanya episode kuping terus dia masih jawab kalau memang tidak mau menjawab, tidak membuat statement, jangan katakan apa-apa. Karena kalau kita ngomong misalnya, nanti ya Mas pada saat di Gedung Bundar, nanti ya Mas pada saat di Gedung Bundar, itu juga sudah statement. It's a statement dari narasumber dan sahih. Ada buktinya, ada kamera. Ini buktinya kamera ngikutin nanti ya. Jadi episode kuping gitu ya. Terus ngomong nanti ya enggak. Mendingan kalau mau jalan, kalau mau bikin statement ya, misalnya mendingan berhenti agar kamera atau handphone itu bisa menyorot dari angle yang benar ya karena kalau misalnya rame-rame di tangga dia sambil jalan terus ada kamera person yang dari bawah nanti adanya episode hidung begitu ya jadi kita harus kalau mau bicara membuat statement mendingan berhenti ya teman-teman besok akan ada konferensi pers di Gedung Bundar pukul 9 pagi saya tunggu kedatangannya stop terima kasih nanti kalau ada wartawan nyusul mas tambah jangan langsung aja jalan itu jangan sampai keluar statement lagi kan tadi saya udah bilang jam 9 gitu ya jangan karena it's a statement gitu ya. Kemudian di doorstop juga kita yang sebenarnya menentukan kita itu mau jawab apa. Karena mic itu di kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut karena mic tidak ada di wartawannya gitu loh. Mic itu Pak gitu ya. Orang tuh akan fokus ke kita. Karena kalau kita ngomentarin, wah itu pertanyaannya nggak benar, nggak usah cari gara-gara. Mendingan kalau memang tidak mau menjawab, ya jawab saja dengan pesan utama kita, begitu. Jadi kan kita selalu sudah punya pesan utama nih, misalnya Sekap selalu akan fokus pada keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami itu menjadi fokus kami saat ini. Padahal dia tanya apa gitu ya kan orang nggak dengar gitu. Kurang lebih seperti itu pada saat menghadapi wartawan ya. Kalau yang berikutnya, Mas, saya masih ada waktu berapa lama ya? 15 menit lagi, Ibu. Oh baik, oke kita istirahat nih ya. Saya agak kering nonton video dulu ya. Baik, Ibu. Can I ask the honourable gentleman what Belum nyala ya videonya ya? Sebentar, Ibu. Sedang Oh iya dipersiapkan. nggak apa-apa nggak apa-apa. Eh, Now, Mr. Bloom, what do you make of the front cover of this, the conference brochure with no black faces on it? What a racist comment is that? How dare you? That's an appalling thing to say. You're picking people out for the colour of their skin. You disgust me. Get out of my way.
But I mean, I'm making the point that you haven't. What Got, an appalling man. what's appalling about making that Racist. point? You, sir, are a racist. Why am I racist for saying there are plenty of people? And you've checked out the colour of people's faces? Disgraceful. You're disgraceful. Well, what's Hmm, iya, oke. Yang yang berikutnya, Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? Here, here. I'm sorry, it must be something to do with my antipathy and background. Could you please repeat the question because I didn't follow it? Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? I'm really sorry. Please, could you do it very slowly in an intimidating English? Thank ya kalau Bapak Ibu penerjemah itu juga apakah melakukan simultaneous translating, Mas Hari? Melakukan Ibu, betul, melakukan. Ya jangan sampai ya nanti ketemu yang Irish accent malah susah ya. Padahal bilangnya cuma bahasa Inggris, jadi penting sekali untuk riset background orang yang mau kita bantu translate ya. Kemudian kalau sampai urusan ribut sama wartawan sih, aduh nggak usah lah, nggak perlu ya. Kalau perilakunya yang seperti tadi itu sama siapa aja sih, bukan sama wartawan aja, nggak usah ya. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu mungkin sampai di sini dulu. Silakan jika ingin bertanya. Tapi yang pasti tadi sudah benar yang disampaikan oleh Pak Tanon ya. Kita kalau bikin artikel atau bikin materi untuk publikasi itu sangat penting kita itu dapat misalnya sumber informasi yang juga membantu kita gitu ya. Jadi harus lengkap 5W1H-nya, kemudian narasumbernya siapa, ini statementnya siapa, begitu ya. Kemudian yang paling penting tuh usahakan sekali lagi ada di awal supaya kita nggak salah ambil angle begitu. Karena kan setiap wartawan, setiap newsroom itu angle-nya pasti berbeda. Satu media mungkin kalau angle-nya bisa berbeda, dia ambil dari perspektif keberpihakan terhadap gender, yang satu justru tidak begitu ya. Jadi beda-beda. Jadi kalau bisa di awal. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Hari. Saya serahkan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ini sepertinya sudah ada beberapa orang yang ingin bertanya, cuman mungkin mohon izin kami sampaikan terlebih dahulu tadi ringkasan mengenai apa saja yang sudah Ibu Vivi sampaikan tadi. Kurang lebih tadi sudah menyampaikan tentang KPI dan Dewan Pers dan sebagai pengawas untuk penyiaran berita yang ada di Indonesia, dan kemudian tadi juga Ibu Vivi sudah menyampaikan struktur organisasi yang ada di media begitu ya, mulai dari Pemret sampai dengan tim peliputan begitu, ada reporter dan juga camera person, dan juga ternyata di dunia media itu dibagi yang cetak maupun yang digital maupun yang TV begitu ya. Jadi kalau yang digital tadi dituntut untuk harus agile, baik dia harus bisa mencari narsum sendiri, reportase sendiri, dan juga merekam segala macam aktivitasnya sendiri. Selain itu penting juga sebagai seorang jurnalis untuk mengetahui audiens yang nanti disiarkan berita tersebut kepada siapa aja, karena tadi juga Ibu Vivi menyampaikan ada beberapa profil audiens ya, dari mulai baby boomers, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Selain itu untuk menjadi seorang narasumber di dunia media penting juga untuk mengetahui bahwa
di dalam media itu di dalam satu acara itu sesi ada beberapa segmen begitu ya. Tadi ada 1 sampai dengan 6 segmen dan setiap segmen itu ada 7 sampai 8 menit dan apabila menjadi narasumber dalam setiap segmen tersebut penting juga untuk ditanyakan untuk mengetahui apakah narasumber yang ada di dalam segmen tersebut itu apakah kita sendiri, apakah ada dengan orang lain dan apakah nanti live ataupun taping begitu ya. Dan selain itu juga apabila menjadi seorang narasumber penting juga untuk kita menguasai keahlian kita di bidang tersebut dan juga kita harus memiliki integritas yang baik dan juga memiliki ilmu komunikasi yang baik serta juga berpenampilan menarik agar dilihatnya juga enak begitu ya di televisi begitu. Mungkin itu saja. Sebelum ke Pak Filmon dan Ibu Aisyah, mohon izin kami bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Kapus Binter apabila ada yang ingin ditanyakan Ibu, berikan kesempatan pertama kepada Ibu Yayu, mungkin mohon izin apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Vivi ya, sangat menarik sekali ini. Tanpa terasa nih kita waktunya jalan tapi nggak kerasa kayaknya baru 5 menit aja nih info-info dari Bu Vivi ini. Nah mungkin ini barangkali saya juga pengen menanyakan ini ke Bu Vivi. Jadi Bu Vivi ya sebagai seorang anchor yang berpengalaman nih, mungkin kami mohon tips dan triknya mungkin ya, bagaimana agar kita ini saat menjalankan profesi kita baik sebagai jurnalis atau sebagai penerjemah bahkan juga saat kita menjadi narasumber itu kita tuh bisa menjadi diri kita sendiri tapi tanpa meninggalkan etika, kemudian juga atau agar kita bisa menghindarkan diri dari kita mencontoh seseorang yang kita kagumi gitu ya, sehingga kita tuh tetap mempunyai pembeda meskipun kita ada yang kita kagumi. Nah, mohon tips dan triksnya Bu Vivi ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kapus. Mohon izin Ibu Vivi silakan mau untuk ditanggapi terlebih dahulu. Ibu Yayu, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ibu, kalau menurut saya Bu, kita itu harus paling tidak tahu ya, kita ini siapa sih. Saya mengidentifikasi diri saya, misalnya Ibu adalah pimpinan begitu ya. Kemudian keahlian Ibu adalah sebagai penerjemah sudah sekian tahun. Kemudian saya juga tim dari Sekap. Nah, sebenarnya dari itu saja paling tidak kita selalu tahu gitu ya bahwa dan ciri khas kita, saya kalau bicara itu lugas begitu ya. Paling tidak kita sudah tahu diri kita itu siapa dulu dan memang kalau menurut saya yang terbaik adalah menjadi diri sendiri ya Ibu Yayu ya, seperti yang Ibu katakan lebih baik memang menjadi diri sendiri karena akan lelah kalau misalnya punya panutan misalnya mau jadi Michelle Obama. Nah, dari kulturnya saja sudah berbeda. Kita kan kalau orang Indonesia nggak ngomongnya mungkin nggak bisa terlalu ceplas-ceplos, apalagi di lingkungan kementerian misalnya ya. Jadi kita memang nggak bisa terlalu ngikutin, tapi kita harus tahu kita ini siapa dan kita ada di mana supaya kita juga tahu diri gitu ya. Kita ada di mana. Nah, setelah itu mata uang yang paling utama adalah apa yang kita ingin sampaikan saja. Jadi memang keahlian Ibu adalah misalnya penerjemahan. Nah, itu Ibu jadikan sebuah keahlian yang kadang-kadang misalnya mohon maaf tuh kadang-kadang kalau lagi acara ada summit, ada seminar, tahu-tahu mati lampu atau slide-nya, nauzubillah min dzalik nggak nyala, itu bahkan tanpa slide pun seorang Ibu Yayu itu sudah bisa menyampaikan pengalamannya, keahliannya tanpa perlu lihat slide lagi gitu. Jadi itu saja sudah membantu kita pakai eye contact dengan audience. Karena kalau kita bergantung keahlian kecuali kita lihat catatan begitu ya. Tapi kalau misalnya keahlian kita yang udah bertahun-tahun, jam terbang tinggi, itu seharusnya kita akan bisa menyampaikan informasi tersebut dengan eye contact dengan audience. Jadi kita menyampaikan secara langsung kepada audience tanpa perlu slide lagi. Jadi
mungkin bisa mengasah keahlian, mungkin bukan Ibu Yayu saja ya, Ibu Yayu kan pasti pengalamannya udah luar biasa, tapi Ibu Bapak sekalian itu harus kita kuasai. Karena kalau tidak, kita memang terkenal ahli, tapi kita tidak punya eye contact dengan audiens kita. Jadi orang tidak merasa terkoneksi. Orang tidak merasa bahwa Ibu Yayu atau Mas Hari berbicara kepada saya, tapi hanya berbicara di atas permukaan. Jadi tidak ada keterikatan. Nah, sementara kesuksesan seseorang yang menyampaikan pesan adalah pada saat dia bisa mempengaruhi orang lain dengan menjadi dirinya sendiri, ya, bahkan dengan narasi yang cukup simple tapi masuk begitu ya. Jadi um, kalau menurut saya sih selalu jaga eye contact agar pesan kita itu lebih mudah diterima dan ada sedikit antusiasme dibandingkan dengan misalnya kita menyampaikannya dengan mungkin energinya nggak ada begitu ya. Jadi mudah-mudahan dan tapi ternyata underline-nya itu Bu Yayu ternyata itu adalah kepercayaan diri. Jadi kan tadi saya udah sebut eye contact. Eye contact tidak mungkin terjadi. Saya nggak akan berani banget ngelihat mata Ibu Yayu kalau saya nggak percaya diri. Dan saya tidak akan berani begitu ya kalau saya nggak ada slide gitu ya. Saya akan merasa nggak secure begitu ya. Nah, bagaimana kita mau menjadi diri kita sendiri yang luar biasa dengan pengalaman kita yang udah katakanlah 2 dekade, 1 dekade, kalau kita tidak punya kepercayaan diri itu. Jadi sebenarnya underlying-nya adalah bagaimana sih kita asah yuk kepercayaan diri. Nah itu ada lagi tuh turunannya Bu Yayu. Turunannya kepercayaan diri adalah ternyata mindset. Jadi saya kalau misalnya katakanlah Mas Hari, kalau bicara ada Pak Menteri pasti akan mungkin untuk teman-teman yang belum terlalu matang dan belum terlalu percaya diri, dia akan lebih grogi misalnya, kecuali dibandingkan dengan bicara di forum teman-temannya sendiri gitu yang apa levelingnya sama. Tapi itu wajar sekali. Tapi kalau kita punya mindset misalnya deg-degan nih, saya mau diundang sama Bu Yayu, aduh deg-degan, pejabat tinggi semua, dan keahlian bahasa Inggrisnya luar biasa. Saya udah mikirin yang negatif terus deh, aduh. Jadi udah negatif, aduh nanti bahasa Inggrisnya kalau saya salah ngomong gimana ya, saya malu sama Ibu Yayu gitu ya. Nah itu mindset kita menenggelamkan diri kita begitu. Jadi sebaiknya memang underlying-nya, fondasi utama adalah kepercayaan diri. Karena misalnya kita lupa sebuah data, misalnya Bu Yayu, saat ini follower Metro TV itu di platform X atau X Twitter adalah 11 juta lebih. Nah, terus saya kalau di Instagram itu ada, saya lupa nih, ya saya lupa, tapi saya jangan grogi gitu ya. Saya lupa, tapi Bu, nanti angkanya saya susulin ya Bu ya, ada di catatan saya begitu. Jadi kita harus justru dasarnya untuk menjadi diri sendiri adalah nomor satu percaya diri dan mindsetnya adalah berprasangka baik kepada audiens, karena audiens itu nggak ada yang bangun tidur mau datang ke seminar dengan niat saya ingin menertawakan pembicara yang salah, sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi mindsetnya adalah yuk kita berprasangka kepada audiens kita, kurang lebih seperti itu Mas Hari, ya yuk. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vivi ya Ibu Kapus bahwa harus percaya diri dan mindsetnya juga harus yang baik dan niatannya juga yang baik. Baik, mungkin sudah cukup ya Ibu. Baik, mungkin untuk penanya berikutnya kita bisa langsung ke beberapa peserta yang sudah raise hand. Sebelum kami berikan kepada salah satu peserta, mohon izin nanti apabila kami tunjuk mohon untuk menyebutkan nama Bapak dan Ibu dan juga dari instansi mana. Untuk kesempatan berikutnya kami silahkan kepada Pak Filmon. Silahkan Pak Firmon. Ya, terima kasih Pak Yuda. Selamat siang Bapak Ibu, Bu Yayu, Kapus Binter, dan juga Mbak Vivi. Perkenalkan, saya Filmon dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo. Dulu di bawah Pak Usman Kansong, sekarang dengan Pak Prabu Revolusi. Ya, baik. Jadi dari media semua ini, Dirjen kami, Bu. Eh, Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan tadi disebutkan tentang narasumber. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan narasumber investigatif. Jadi di situ tidak bisa menyebutkan seperti yang kita ketahui
ada beberapa podcast dari beberapa media massa yang mungkin sekarang ini lagi trending dan sangat diikuti dan digemari orang-orang. Nah, itu tidak bisa menyebutkan eh, narasumbernya dan mereka menyebutkan katanya gitu. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai jurnalistik atau produk jurnalistik atau tidak? Karena mereka tidak menyebutkan sama sekali narasumbernya dan tidak mau mengungkapkan narasumbernya. Bagaimana menurut pendapat Bu Vivi? Kemudian eh, pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan narasumber, di sumber, tapi apakah di jurnalistik atau Metro TV atau mungkin di media itu juga menggunakan audio gitu? Karena sekarang kan kadang itu banyak beredar audio-audio yang ini katanya adalah perkataan si A, si B atau tokoh A, tokoh B. Apakah itu digunakan juga? Apakah itu dicek juga? Bagaimana cara mengeceknya? Karena sekarang kita ketahui bahwa audio ini bisa dimanipulasi dengan menggunakan AI. Bahkan tidak hanya audio, tapi juga gambar. Seperti mungkin ada beberapa gambar atau video dari presiden yang mungkin berbicara dengan bahasa Mandarin gitu. Bagaimana? Apakah ini bisa digunakan? Bagaimana? Apakah eh, dari media juga mengecek hal tersebut? Gitu aja. Atau boleh satu lagi, mungkin tiga, boleh ya? Silakan Pak Filmon, Ya. silakan. Mungkin yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kita ditembak, jadi narasumber ditembak gitu, kita nggak tahu bagaimana cara ngeles tapi sopan gitu. Kita nggak tahu jawabannya, tapi kita tidak mau salah. Tapi kita tidak mau bilang no comment karena tadi sebutkan jangan nggak boleh bilang no comment gitu. Tapi kita tahu tapi kita tidak mau salah karena kadang kan kita ditugaskan pimpinan, kemudian selesai acara kemudian ada media yang bertanya tapi ini di luar konteks atau mungkin sangat sulit, sangat detail sekali sehingga kita tidak berani menjawab tapi kita tidak bisa bilang no comment. Mungkin tiga itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mas Yuda. Baik, terima kasih Pak Filmon. Mohon izin Ibu, tadi ada 3 pertanyaan Ibu Vivi. Yang pertama Tolong tentang diingetin ya, Mas. Baik, yang pertama tentang narasumber investigatif yang tidak disebutkan narasumbernya, apakah itu termasuk kategori jurnalistik atau tidak? Mungkin yang itu dulu Bu pertama. Mohon izin, silahkan Ibu. Oke, Pak Filmon, salam kenal Pak. Mungkin kalau lagi acara-acara Kominfo mungkin pernah ketemu tapi belum kenal dekat ya Pak Filmon ya. Saya senang kenal sama Pak Filmon. Oke, Pak, kalau mungkin mengacu pada undang-undang pers ya Pak ya, kalau di pasal 4 itu jadi memang ada aturannya Pak. Aturannya adalah wartawan tuh tetap harus bertanggung jawab karena jangan sampai nauzubillah min dzalik kalau ketahuan sampai fabrikasi sebuah berita itu habis deh integritas kita. Kalau kesalahan yang produksi dari newsroom bisa saja kita salah ya, tapi kalau ada niatan membohongi, memfabrikasi, nah itu nggak bisa diterima. Tapi kalau produk jurnalistik yang mohon maaf ada kesalahan nama atau kesalahan keterangan informasi lainnya itu begitu salah kita harus langsung minta maaf dan klarifikasi. Jadi langsung klarifikasi aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ini memang ada Pak hak wartawan yang menolak atau tidak menyebut nama identitas dari narasumbernya atau misalnya posisi narasumbernya misalnya ada seseorang yang lagi dicari sama tentara atau polisi ya zaman dulu ya itu kita nggak sebut kita waktu itu wawancara di mana itu memang ada haknya untuk melindungi sumber berita yang harus dirahasiakan begitu ya. Wartawan dapat dikatakan melanggar undang-undang apabila dia membocorkan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Jadi memang mungkin bisa dilihat Pak ya, itu memang ada aturannya begitu. Nah, tapi memang yang lebih menarik sebenarnya kita kalau memang bisa narasumbernya itu terbuka, memang itu lebih menarik. Sebenarnya untuk kepentingan kita juga sebenarnya lebih menarik ya Pak. Jadi bukan katanya saja, karena kalau untuk kepentingan kita sebagai jurnalis justru lebih menarik tayangan itu gitu loh. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus umpetin begitu ya, kayak misalnya anak di bawah umur yang terlibat
perdagangan manusia, itu kan kita harus melindungi begitu. Nah, itu memang ada aturannya. Dan juga kalau yang banyak itu Pak, terakhir adalah soal eh, perspektif korban Pak. Jadi setahu saya, ini saya kutip dari Dewan Pers bahwa memang kalau misalnya korban anak ya pelecehan begitu. Nah, kita itu bilang oh enggak, kita ini wartawan sudah melindungi, namanya kita nggak sebut. Tapi yang melakukan adalah nauzubillah min zalik, orang terdekatnya yang satu rumah. Nah, kalau nama omnya atau bapaknya disebut dan tinggalnya di daerah mana, itu berarti tidak melindungi. Jadi berarti si pelaku juga kena hak untuk dilindungi, karena dengan melindungi nama pelaku karena dilakukan oleh ayahnya itu juga melindungi si korban. Jadi memang Pak Filmon ini kayaknya udah tahu deh aturannya. Pak Filmon lebih jago. Ya kurang lebih, tapi memang ada aturannya Pak untuk melindungi sumber dan itu mungkin bisa dilihat di Undang-Undang Pers ya Pak. Yang kedua apa ya? Iya, baik Ibu. Untuk yang kedua, di era kecerdasan buatan sekarang Bu atau AI, untuk menanggapi atau mengecek keaslian dari sebuah audio yang diberikan oleh narasumber itu bagaimana Ibu? Karena kan sekarang sudah marak dengan deepfake yang bisa memanipulasi wajah, dengan mimik berbicaranya juga bisa diatur begitu dengan kecerdasan buatan itu, bagaimana untuk mengidentifikasi keaslian atau otentifikasi dari sebuah audio tersebut Ibu? Silahkan pertanyaannya itu. Alhamdulillah kalau tim IT Metro TV alhamdulillah bisa ya, kita udah punya timnya. Tapi saya nggak tahu kalau mungkin kalau untuk konsumsi awam sih agak susah ya untuk membedakan. Tapi kalau untuk media seperti Metro TV yang kita punya multiple platform, mulai dari koran, televisi, digital, social media, itu kita harus punya orang yang bisa membedakan begitu. Saya nggak bisa bicara tentang yang lain ya, tapi kalau saya awam, saya mungkin nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Metro TV kita punya Mas Hari, Pak Filmon. Baik Ibu, tadi sudah ada timnya begitu Ibu ya. Dan kemudian untuk pertanyaan ketiga, apabila ditunjuk ataupun diceburkan begitu tadi kalimatnya Pak Filmon untuk menjadi narasumber, padahal tidak merasa bisa begitu, tidak kompeten di bidangnya, dan untuk menghindari itu bagaimana untuk menghindari juga dengan kalimat yang tadi disebutkan oleh Bu Vivi untuk dilarang bahwa tidak bisa menyebutkan no comment begitu, itu caranya bagaimana Ibu untuk menolaknya atau memberitahukan kepada pimpinan begitu Ibu? Oke, itu suka gitu ya Pak Filmon ya. Tahu-tahu kita didaulat, coba wakilin atasannya gitu ya. Oke, nah kalau saya pasti kita harus punya paling nggak tadi Pak 3 pesan ya Bapak Ibu, 3 pesan utama yang relevan dengan isu yang mau diangkat gitu ya. Kemudian 3 pesan utama itu kalau bisa kita udah hafal luar kepala, karena nanti apapun pertanyaan Mas Hari, moderator, wartawan, kita akan jawab gitu. Kita bisa jawab dengan materi 3 pesan utama itu, begitu ya. Misalnya saya ditanya sama Pak Filmon, Mbak Vivi, ini pura-pura aja ya, Mbak Vivi, berapa sih jumlah follower Instagram digital social media Metro TV saat ini? Begitu ya. Nah, saya nggak punya datanya. Sementara ini kita lagi di seminar, aduh malu dong masa Korkom nggak punya datanya gitu ya. Tapi saya bisa bilang, Pak Filmon, terima kasih. Metro TV itu memang saat ini benar-benar sangat serius mengembangkan platform digitalnya, termasuk platform sosial medianya. Dan hal ini dicerminkan dengan misalnya rencana kita untuk 2 tahun ke depan yang jangka panjang dan menengah, itu kita sudah siapkan blueprint dari pengembangan platform digital Metro TV. Nah,
kalau untuk angkanya, jadi misalnya untuk angkanya saat ini ada di level jutaan. Nah, nanti angka tepatnya Pak, karena ini berkembang terus ya Pak Filmon ya, saya akan kirim surel ke Pak Filmon ya nanti siang, boleh ya Pak, supaya Bapak dapat data yang terbaru. Jadi kita bisa tetap menjawab dan kelihatan bersahabat, tapi kita memang, jadi daripada kita menjawab, Pak Filmon saya nggak ada angkanya, nggak bisa begitu. Tapi kita harus kasih daging juga gitu loh. Sementara dagingnya kita udah tahu bahwa pengembangan platform digital Metro TV itu sangat serius dan komprehensif. Kita sudah siapkan, kita punya blueprint gitu ya. Nah itu paling nggak udah jadi satu pesan utama terpakai begitu. Saya nanti Baik. email ya Pak gitu ya. Ya, ya. Baik, Kurang terima lebih kasih Bu seperti Vivi. itu. Ya, baik, terima Tapi kasih. juga ini ya, misalnya contoh kalau saya misalnya sering ditanya yang bukan kapasitas. Kadang-kadang begitu ya, kita suka ditanya tapi it's not our capacity. How are we going to respond? Gitu, orang kita juga belum dapat arahan dari atasan. Nah, itu gimana itu? Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus kita juga misalnya ditanya soal pertanyaan katakanlah sponsorship atau dukungan gitu ya, yang sifatnya komersial, itu juga sebaiknya kita tidak langsung menolak. Kita apresiasi dulu. Wah, eventnya kapan? Siapa saja rencananya akan datang? Acaranya apa saja? Jadi jangan, oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa begitu. Apa saja? Jadi kita kasih apresiasi dulu, karena kan sebenarnya orang meminta kepada kita saja itu sudah. Jadi kita apresiasi dulu dan janji bahwa akan koordinasi internal dan saya akan kontak dalam waktu 2 hari. Jangan overpromise. Jangan besok deh nanti malam, nggak bisa, jangan. Lebih baik kita lamain misalnya, tapi kami baru bisa rapat koordinasi itu baru 3 hari. Nah, kita bilangnya 4 hari supaya nanti misalnya rapatnya ketunda dan sebagainya, kita dalam waktu 4 hari saya akan kontak Pak Filmon untuk memberikan keputusan. Sekali lagi bagus Pak acaranya, mudah-mudahan bisa kolaborasi gitu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ya, mungkin sudah cukup Pak Filmon penjelasan dari Ibu Vivi. Cukup, sangat bagus, sangat profesional. Terima kasih Bu Vivi. Ya. Baik, Sama-sama terima Pak kasih Ibu. Filmon. Baik, Ibu mohon izin untuk penanya selanjutnya ini sudah ada dari Ibu Aisyah. Untuk Bu Aisyah kami persilahkan Ibu. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Yuda. Izin Ibu Kapus dan Ibu Vivi, saya Aisyah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama, terkadang ada pejabat publik yang terlalu dini memberikan statement ya Bu dalam suatu situasi. Misalnya di masa awal pandemi COVID dulu, ada banyak prominent figur yang denial bahwa virus itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana cara pejabat publik itu mengunduh atau mengcancel apa yang sudah diucapkan? Apakah bisa pejabat publik itu menelepon media untuk diwawancarai lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu Vivi menyebutkan terkait media darling. Apakah Ibu bisa menyebutkan nama-nama tokoh terkenal di Indonesia yang sudah menjadi media darling dan alasannya kenapa mereka sangat favored by the media dan by the public, Ibu? Selanjutnya yang ketiga, terkait homeless media, Ibu, apakah ada peraturan yang mengatur atau menindaklanjuti media tersebut yang sering membuat berita hoax atau kurang jelas? Apa saja sanksinya, gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Untuk pertanyaannya ada 3 Ibu. Yang pertama adalah pejabat publik yang terlalu dini memberikan statement. Bagaimana cara mengunduh statement tersebut? Apakah bisa menghubungi media atau bagaimana Ibu? Silahkan Ibu. Iya, kalau memang terlalu dini dan harus diklarifikasi segera ya. Jadi nanti misalnya pejabat kementerian atau menteri salah ngomong atau tidak tepat, itu tim humasnya segera harus kontak sama media
terus atau enggak langsung bikin rilis cepat ya, yang bisa disebarkan secara digital gitu ya. Nah itu langsung saja, nggak usah, namanya juga manusia ya, nggak usah takut-takut, langsung aja cepet aja untuk segera keluarkan rilis dan keluarkan video klarifikasi atau langsung undang wartawan biar cepat gitu ya melalui Zoom, itu segera harus klarifikasi sih. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ibu mohon izin terkait dengan media darling. Untuk tokoh-tokoh yang sudah menjadi media darling atau narasumber yang sudah menjadi media darling itu siapa saja, Bu, di ranah media untuk favoritnya Ibu Vivi begitu. Silakan, Ibu. Ya kalau sekarang kita sering lihat Burhanuddin Muhtadi ya, itu termasuk yang misalnya kalau pengamat termasuk yang cukup banyak diundang karena memang berbicaranya sangat runut, tenang begitu dan selalu ada informasi baru begitu. Terus kemudian misalnya kayak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, itu juga analisanya menarik ya. Ini saya perspektif TV berita ya, karena uh, tapi kan media darling itu bukan hanya kemampuan menjelaskan, tapi ketokohannya juga menarik ya. Jadi saya melihat sih para kalau menteri mungkin saya nggak enak nyebutnya ya, soalnya ini kementerian ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Pramono Anung itu juga orangnya sangat tenang ya, sangat runut dan sangat hangat dengan wartawan ya. Itu juga bagus. Kemudian yang natural juga Pak Menteri PUPR ya, karena mungkin dia sangat uh, apa ya, nggak terlalu ada jarak dengan, tidak membuat jarak dengan orang lain ya. Ya mungkin itu dulu kali ya. Setiap orang punya. Tapi saya juga suka sekali dengan Michelle Obama ya. Dia mungkin cenderung lebih lugas ya. Obama juga kalau bicara itu juga sangat smart dan lugas. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mengenai homeless media, apakah sudah ada pengaturan atau aturan yang berlaku dan sanksi apa saja begitu agar terhindar dari berita-berita hoax yang tersebar ke masyarakat, Ibu? Ya ini saya persilakan Pak Filmon yang jawab ya. Coba Pak Filmon dijawab Pak Filmon. Setahu saya, tapi yang pasti yang namanya media TV itu yang kita itu benar-benar pengawasannya luar biasa ya, dan kita harus tunduk pada aturan itu. Nah, tapi di sisi lain kalau yang namanya media lain itu mungkin kayak social media kan pengawasannya berbeda ya. Nah, kalau homeless media itu bagaimana Pak Filmon? Silakan dijawab Pak Filmon. Untuk ini maksudnya untuk media abal-abal Bu ya? Atau Ya, begitu ya Mbak Aisyah ya. Media abal-abal. Ya silakan Pak Betul Filmon. sekali, iya. oh, jadi kalau media abal-abal itu eh, jadi kategori media itu kan banyak ya. Sebenarnya yang menjawab ini KPI, apa Dewan Pers dan KPI ya. Kalau kategori media itu ada banyak gitu. Ada media massa, kemudian ada media komunitas seperti media apa? Media mahasiswa, media perusahaan, media ya kampus gitu. Ada itu yang tidak memerlukan verifikasi Dewan Pers. Kemudian ada media abal-abal yang sama sekali tidak mempunyai media apa verifikasi, tapi mereka juga eh, belum melakukan verifikasi dan akan melakukan verifikasi. Tapi itu bukan berarti kita langsung blok, langsung tutup gitu. Itu kan sudah nggak zamannya lagi untuk apa ya istilahnya itu mengganggu kebebasan media, freedom press, freedom of press, press freedom atau kebebasan berekspresi gitu. Kalau media abal-abal atau media ini ya kami sarankan sebaiknya dibicarakan atau minta mediasi dengan Dewan Pers gitu. Sama seperti mungkin dengan media nasional juga kalau ada permasalahan maka mediasi dengan eh, Dewan Pers dulu ya, tidak langsung tuntut menuntut atau dicuekin atau enggak. Mereka juga yang harus kita rangkul juga ya dalam ekosistem media ini. Jadi memang lagi tumbuh tadi datanya memang benar sekali dari data dari Bu Vivi tadi. Semakin tumbuh, semakin banyak. Tapi
tidak usah kalau seandainya dia mengancam, blackmail ya Bu ya, apa ya istilahnya itu, memeras gitu, tidak usah takut. Kalau kalau perlu ya kita mediasi saja dengan apa di Dewan Pers gitu. Tapi kalau Iya, baik dan di data memang dia belum ada dan dia memang akan melakukan verifikasi, ya kita kita dukung juga ya Bu ya untuk media-media yang betul. ya Ya, itu silakan ada Dewan Pers nih. Terus tahu ternyata medianya tidak terdaftar di Dewan Pers. Susah juga yang anunya ya. susah juga untuk Orang yang terdaftar di Dewan Pers, padahal saluran untuk mengadu itu kan ada di, kalau TV, KPI, terus Dewan Pers. Tapi kalau nggak daftar ya susah. susah juga. Karena memang apa kalau dia tidak mengikuti kaedah apa KEJ itu ya, waduh agak susah ya kode etik jurnalistik. Kalau kita harus manut sama itu ya Pak, kode etik jurnalistik. Betul, betul, betul. Mbak Aisyah, tapi terima kasih ya pertanyaannya ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu Vivi Kalau dan Mbak Pak Aisyah sukanya Hilman. siapa sih? Mbak Aisyah sukanya panutannya siapa tuh kalau untuk media darling? Kebetulan kalau kami sebagai penerjemah lebih memperhatikan tokoh dari cara bicaranya ya Bu, dari gayanya, dari cepat atau lambatnya seperti itu. Kalau favorit saya karena em, penerjemah masih awal, terutama dalam interpreting sih Pak Jokowi untuk di interpreting secara live karena bicaranya sangat pelan, tidak cepat-cepat seperti itu. Enak ya. Iya. Iya. Nggak bikin repot penerjemahnya ya. Oke. Ada Nggak waktu buru-buru. napas ya. Iya. Siap-siap. Terima kasih Terima ya kasih, Mbak iya, terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih Bu Aisyah dan Ibu Vivi untuk penjelasan dan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kembali apabila ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu. Mumpung ada Ibu Vivi ini, jarang bisa ketemu Ibu Vivi loh. Bapak dan Ibu ada? Silakan. Mungkin dari teman-teman Pusbinter ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu Indri mungkin, Ibu Fitri, silakan. Ibu Umi, tidak ada? Oke, baik. Baik Ibu Vivi, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin sebelum kami sudahi, apabila ada yang ingin disampaikan kembali kepada para peserta dan juga kami di Setcap, kami persilahkan Ibu, apabila masih ada yang ingin disampaikan kembali. Kalau saya, menurut saya banyak sekali. em, Kalau saya tidak diundang sama Sekap ya, sebenarnya saya merasa bahwa profesi penerjemah ini mungkin harus dikampanyekan ya, karena supaya orang tahu bahwa profesi penerjemah ini sangat-sangat vital, penting ya. Saya itu karena bagaimanapun juga, misalnya teman Bapak Ibu mau bikin sebuah apa mungkin materi publikasi terkait what goes behind the life of translator. Jadi translator itu kan menurut saya profesi yang sangat penting. Jadi ya ada yang bayangkan harus jadi simultaneous translator gitu ya. Terus habis itu menerjemahkan dokumen naskah itu kan nggak main-main. Jadi kenapa tidak saya encourage ibu bapak untuk memperkenalkan profesi penerjemah gitu. Jadi dikasih wajah gitu ya. Ini seperti ini nih profesi penerjemah begitu. Jadi supaya kasih inspirasi juga ke banyak anak muda bahwa kalau Anda punya skill bahasa asing atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu juga menjadi penerjemah bisa merupakan pilihan profesi gitu ya. Dan profesinya sebagai penerjemah kan bisa di mana saja begitu ya. Jadi karena setahu saya sih kalau simultaneous translator di luar pemerintahan ya itu cukup mahal ya bayarannya ya, dan area kerjanya itu internasional begitu. Bukan hanya untuk bahasa Inggris,
mungkin bahasa apa Mandarin, Japanese gitu ya. Jadi paling enggak untuk menginspirasi anak muda gitu ya, orang lain bahwa hey, jadi penerjemah itu menarik loh, membanggakan loh gitu ya. Jadi saya mau kasih tips aja nih kalau mau bikin social media untuk memperkenalkan, misalnya, halo, nama saya Aisyah. Saya adalah penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan saya berkantor di Sekretariat Kabinet. Yuk, ikut saya, ikut saya untuk melihat pekerjaan saya apa saja sih, begitu ya. Gitu. Terus nanti dipasang pada saat Mbak Aisyah lagi menerjemahkan untuk Pak Jokowi atau untuk Pak Pram, begitu ya, atau apalah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya bisa bikin juga ini, misalnya menerjemahkan tadi apa yang dikatakan, misalnya mau bilang bahasa Inggrisnya, kalau memanggil, mengundang, lebih sopan mana sih? I summon you or I request you to join us on stage gitu ya. Jadi yang tips-tips pendek aja. Oke, itu tips dari saya, Aisyah, penerjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kurang lebih gitu sih. Ya, baik Ibu, Mudah-mudahan terima kasih. bermanfaat ya. Iya, terima kasih Ibu, bermanfaat sekali Bu, karena memang itu menjadi tugas kami juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional penerjemah. Salah satunya adalah mempromosikan atau mengenalkan profesi sebagai penerjemah kepada seluruh mitra kami, baik masyarakat maupun lembaga maupun swasta, agar tahu bahwa penerjemah itu memang betul dibutuhkan di dunia luaran, bahwa banyak sekali profesi-profesi penerjemah yang bisa digandrungi, tidak hanya untuk jurnalistik saja begitu. Hukum pun akan dibutuhkan di Iya. pengadilan untuk mendampingi terdakwa begitu, Ibu. Ada Baik, asosiasinya nggak sih? ada Ibu kalau untuk instansi untuk pemerintah, penerjemah pemerintah namanya IPPI, Ikatan Penerjemah Oh Pemerintah iya tuh Indonesia. keren tuh. Heeh, Ya. iya. Ya sih saya merasa seperti itu karena kadang sebagai media ya, kalau misalnya kita juga lagi butuh penerjemah tuh kadang-kadang kita bingung misalnya nyari di mana, ada temen lo nggak, ada temen lo, kok ada temen, mendingan kita apa ya, bisa bisa punya beberapa referensi gitu ya kalau untuk menerjemahkan, misalnya kita lagi breaking news atau lagi ini tentang pelantikan Presiden Amerika yang baru, nah itu kan kita bisa ambil yang memang benar-benar penerjemah yang valid, yang mumpuni begitu ya, Ya, gitu. ya Ibu. Jadi dan saya Apabila pikir lewat ya, sosial media kita bisa mempromosikan siap. profesi penerjemah. Baik, baik Ibu, terima kasih saran dan masukannya, akan menjadi pembelajaran dan juga referensi untuk kita mempromosikan penerjemah ke depannya, Ibu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu oleh Ibu Vivi. Terakhir, mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum kami tutup? Tidak ada? Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Vivi. Terima kasih banyak Ibu Vivi sudah berkenan menjadi pembicara pada sesi pagi hari ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan